Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas uji Qi, ya. Apa itu uji Qi? Ya. Kadang-kadang di dalam satu set data hasil eksperimen itu terdapat sebuah data yang tampak sangat berbeda dari data lainnya, ya. Kita bisa curiga data itu timbul akibat adanya gross error. Jadi kalau memang data tersebut timbul akibat adanya gross error, maka data itu harus dibuang. Ya, karena kalau kita masukkan data itu untuk menghitung rata-rata, akibatnya hasil yang kita peroleh jauh dari nilai yang sebenarnya. Jadi kita harus membuat keputusan, ya. Data itu akan kita buang atau tetap kita gunakan di dalam analisis berikutnya. Nah, uji untuk itu adalah uji Qi. Ya. Qi itu apa? Ya. Qi itu didefinisikan dengan persamaan ini. Ya. Jadi nilai mutlak dari Xq kurang Xn. Ya. Xq itu adalah nilai yang diragukan. Biasanya nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar. Ya. Xn itu adalah data yang nilainya paling dekat dengan Xq. Ya. Jadi kalau Xq adalah nilai yang paling kecil, maka Xn adalah nilai yang nomor 2 kecil. Kalau Xq adalah nilai yang paling besar, maka Xn adalah nilai yang nomor 2 paling besar. Ya. Nah, dibagi dengan apa ini? Dibagi dengan W. W adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ya. Itu adalah Qi eksperimen, atau bisa kita sebut dengan Qi hasil perhitungan. Nah, untuk memutuskan apakah kita akan membuang atau menggunakan data tersebut, ya, kita harus membandingkan nilai Qi dari tabel. Ya, persis prinsipnya dengan uji F dan uji T. Ya. Kalau Qi hasil eksperimen itu lebih besar dari Qi kritis yang kita peroleh dari tabel, ya, maka data yang diragukan tadi itu harus kita buang. Sebaliknya, kalau Qi eksperimen lebih kecil dari Qi kritis, ya, maka data tersebut harus kita gunakan. Ya. Nah, ini adalah tabel Qi kritis. Ya. Jadi nilai Qi kritis itu bergantung pada jumlah percobaan, ya, dan tingkat kepercayaan. Apa yang kita lihat di sini, ya, makin banyak jumlah data atau jumlah percobaan yang kita lakukan, nilai Qi makin kecil. Ya. Makin besar tingkat kepercayaan yang kita gunakan, nilai Qi akan makin besar. Ya. Jadi ingat, ini bukan derajat kebebasan, tetapi jumlah data atau jumlah percobaan. Oke? Untuk lebih memahami uji Qi ini, mari sekarang kita lihat satu contoh soal. Ya. Analisis sampel kalsit memberikan kadar CaO sebagai berikut. Ya, ini ada 5 data, 55,95, 56,00, 56,04, 56,08, dan 56,23. Ya. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ya, data yang terakhir ini ya, jauh berbeda dengan data-data yang sebelumnya. Ya. Jadi ini data yang kita curigai. Ini karena kita melakukan kesalahan pengukuran
atau bagaimana? Ya. Jadi sekarang kita ingin memutuskan apakah data yang terakhir ini akan kita gunakan dalam pengolahan data selanjutnya atau harus kita buang. Ya. Untuk itu, kita harus melakukan uji key. Ya. Jadi pertama kita harus hitung key eksperimen. Ya, masih ingat? Ya. Data yang diragukan dikurangi dengan data yang nilainya terdekat dengan yang diragukan itu. Ya, yaitu 56,08. Lalu kita mutlakkan. Ya, 56,23 kurang 56,08. Dibagi apa? Dibagi dengan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu 56,23 dikurang 55,95. Kalau kita hitung, kita dapatkan key eksperimen itu adalah 0,54. Ya. Nah, kalau kita ingin bekerja pada tingkat kepercayaan 95%, maka kita harus lihat untuk 5 pengukuran berapa nilai key kritisnya dari tabel. Ya. Untuk tingkat kepercayaan 95% itu nilai key kritisnya 0,710. Sementara key eksperimennya 0,54. Ya. Karena key eksperimen lebih kecil dari key kritis. Artinya apa? Angka 56,23 ini tidak berbeda signifikan dari data yang lain. Jadi harus dipertahankan. Jadi ini bukan akibat adanya gross error. Ya. Untuk melatih diri Anda melakukan uji key, coba Anda kerjakan soal berikut ini. Ya. Analisis hidrokarbon polisiklik aromatik HPA di dalam tanah memberikan hasil berikut. Ya, satuannya miligram per kilogram berat kering. Ya. 5,3, 5, 5,10, 5,2, dan 5,10. Jadi datanya belum diurutkan. Ya. Gunakan uji key untuk memastikan apakah data terendah dan data tertinggi bukan data yang harus dibuang. Ya. Gunakan tingkat kepercayaan 95% untuk soal ini. Ya. Ya, selamat mencoba.